Selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan update terbaru dari drama ijazah Joko Widodo Presiden ke-7 Indonesia. Apakah benar itu asli ataukah palsu? Kalau hari ini aku lihat update-nya adalah dari tim Pradi yang melaporkan RS, dugaannya adalah Roy Suryo dan kawan-kawan, ke kepolisian. Di sini baru jadi periksa ya teman-teman. Tetapi ada beberapa hal yang masyarakat tuh bingung sebenarnya. Sebenarnya dari tim Peradi ini yang melaporkan apakah mereka ditunjuk oleh Pak Jokowi ataukah inisiatif pribadi. Kalau dari Pak Jokowi sendiri kan kuasa hukumnya bukan mereka, sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya itu sekitar beberapa hari yang lalu ya. Ternyata betul diakui di sini bahwa ini adalah inisiatif pribadi karena deliknya bukan delik aduan. Karena dikatakan di sini bahwa melaporkan RS dan kawan-kawan dengan unsur mengungkap data pribadi orang lain dan juga penghasutan. Walau secara detailnya pasal apa aja yang dilaporkan mereka tidak memberikan secara detail, katanya itu akan disampaikan dalam pemeriksaan di kantor kepolisian. Aku lihat lebih detail. Memangnya kalau ini bukan delik aduan, artinya adalah kayak kasus-kasus yang misalnya bukan delik aduan itu kan kayak yang kriminal, orang dihabisi itu kan walaupun korban atau keluarganya tidak melaporkan, orang lain melaporkan juga boleh kan, karena itu bukan delik aduan. Terus kan artinya ada yang dirugikan. Memang yang dirugikan dengan kejadian ini apa? Kalau dari kuasa hukum tim Peradi bilang bahwa kerugiannya adalah mereka ini seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa ijazahnya Jokowi adalah produk palsu, perilaku yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang yang biasanya memang melakukan hal yang tidak biasa. Pokoknya permainan kata-katanya itu luar biasa. Secara singkat dikatakan bahwa kita adalah negara demokrasi, tapi tidak boleh demokrasi itu dikebiri dengan perilaku-perilaku seperti itu. Dampaknya katanya, saya itu menjadi ragu-ragu atas keaslian dari ijazah Jokowi. Bahkan kami juga ragu untuk menyekolahkan putra-putri kami di UGM katanya. Kalau nanti tiba-tiba udah lulus kuliah tapi dibilangnya palsu. Apakah ini sebuah alasan yang mengada-ada ataukah memang ini realitas dari sebagian masyarakat di Indonesia? Tepatnya adalah hari ini saya menjadi ragu sebagai warga negara Republik Indonesia terhadap keaslian ijazah Jokowi. Oke. Hari ini saya menjadi ragu. Kawan-kawan yang berdiri di sini, teman-teman advokat public defender merasa ragu. Tapi kami yakin betul 90% proses yang terjadi di TPU, laporan TPU di Mabes Polri, dan kami yakin betul bahwa ijazah itu asli. Kenapa? Karena kami lihat dan kami telaah juga beberapa hari ini. Nah, itulah dampak yang kami terima, bahwa ada ketidakjelasan sehingga ketertarikan seseorang atau aparat penegak hukum untuk melihat apakah ini benar apa. Oke, jadi itu adalah alasannya gitu ya. Boleh-boleh aja itu adalah alasan subjektif ya bagi setiap orang. Cuman bagi aku pribadi kalau dilihat dari peraturan dan juga logical thinking dari kasus ini, kan UGM itu adalah sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut, yang menciptakannya lah. Dan UGM juga sudah mengatakan beberapa kali lewat berbagai macam konferensi persnya bilang bahwa ijazah Jokowi tersebut adalah asli dan Jokowi memang adalah alumnus dari UGM. Sebagai logical thinking, ya itu memang sudah fakta gitu karena yang menciptakannya sudah mengatakannya, kecuali berbeda kalau seandainya UGM mengatakan bahwa wah ini ijazahnya Jokowi, kami tidak tahu kok ada seperti itu, kami tidak meyakini itu adalah lulusan dari alumni kami. Itu baru bisa menjadi bahan perdebatan. Nah, itu kan kalau kita ngomongnya linearnya seperti itu. Cuman di Indonesia seperti keterangan dari salah satu sosok yang juga vokal, Rismon Sianipar kan ya, dan juga dia dilaporkan dalam kasus ini. Menurut Rismon Sianipar bahwa di Indonesia itu ada banyak dugaan-dugaan manipulatif. Walaupun kesannya tidak bisa dipercaya, tapi ya bagaimanapun juga kalau kita nggak percaya sama polisi, kita percaya sama siapa lagi? With all due respect ya, karena ada banyak oknum-oknum yang juga aku akui kita harus membersihkan lah oknum-oknum tersebut. Tetapi poin yang disampaikan Rismon Sianipar dalam live di YouTube-nya, Lab 4 adalah bagian yang menurutnya agak sulit buat dipercaya
dan dugaannya adalah penuh manipulatif. Dia membuat video contoh dari kasus Jessica ya, menurut aku tidak relevan, cuma itu ngasih contohnya ke sana ya it's okay aja. Menurutnya begini, bahwa identik itu belum tentu autentik. Karena kan kalau identik itu artinya kan sama ya, mirip, lebih ke sama sih kayak dua DNA gitu kan ya. Dites nih DNA-nya apakah kamu anakku atau bukan, ternyata identik, ya itu berarti cocok. Tapi kalau autentik itu kan dari bahasa Inggris ya, autentik. Autentik itu artinya keaslian, asli atau enggak. Bisa aja nih kalau aku tangkap di sini, kan yang sekarang sedang dilakukan pengujian oleh tim Lab 4 Mabes Polri adalah untuk mengecek identik atau tidak antara ijazahnya Jokowi dengan ijazah rekan-rekannya Jokowi, baik itu di SMA dan juga di kuliahnya. Kalau ternyata identik, artinya asli. Cuman dari timnya Rismond mengatakan bahwa, oke lah, anggap aja itu identik. Tapi bagaimana kalau identik tersebut adalah identik karena ijazah tersebut adalah milik orang lain? Artinya ijazahnya aspal. Ijazahnya memang asli, tetapi itu bukan miliknya Jokowi, tapi miliknya orang lain. Itu kan aku lihat narasinya diajak ke sana begitu. Kalaupun autentik, apakah itu milik siapa begitu? Ya, ada beberapa hal disampaikan Rismond seperti kayak pemeriksaan atau pemanggilan saksi kayak Abraham Samad dan juga Mikhail Sinaga yang dipanggil di Polda Metro Jaya. Ini dugaannya adalah mereka dipanggil karena mereka punya wawancara di channel YouTube-nya ya, membahas terkait dengan isu ini. Ini makanya dipanggil. Nah, panggilan-panggilan ini menurutnya adalah bagian kayak untuk represif, menekan gitu, menakut-nakutin. Apakah seperti itu? Karena hal ini juga sepertinya sama narasinya dengan tim advokat dari Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan, Tifa juga di situ, yang mengatakan bahwa laporan ke Jokowi itu unik katanya. Itu dianggapnya adalah sebagai dumas, pengaduan masyarakat, tapi kalau Jokowi yang melaporkan, itu langsung jadi LP, banyak yang dipanggil begitu. Harusnya yang dipanggil dulu itu adalah pihak UGM, terus atau pihak-pihak yang terkaitan, kok malah kita dulu gitu. Takutnya ini adalah sebuah kayak isu atau strategi untuk menekan kita, nakut-nakutin, kayak misalnya pasal yang dikenakan itu yang pertama adalah pasal 35 Undang-Undang ITE, yang hukumannya itu sekitar 12 tahun penjara dengan denda 12 miliar. Menurut timnya advokat Roy Suryo dan kawan-kawan, ini tidak pas. Takutnya mereka cuma pengen kayak buat kita damai gitu loh. Apakah seperti itu? Coba kita simak keterangan dari kuasa hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan pada saat mereka menyampaikan orasinya, teman-teman. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Baris Krim Polri karena proses yang sepihak ini sangat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Oh, jadi mereka udah mencium aroma bahwa hasil dari tim Lab 4 yang dikategorikan 10% ya dari pihak kepolisian, 90%-nya sudah selesai prosesnya, ini akan diindikasikan sebagai ijazah asli. Dan kalau itu terjadi, ya kliennya kemungkinan besar akan menjadi tersangka. Dan pada saat sudah ada penetapan tersangka, proses berikutnya berkasnya diserahkan ke kejaksaan untuk dicek kalau sudah P21 atau lengkap, baru menuju ke persidangan. Dan di situ baru ada tahapan dari timnya mereka kan ya, sebagai terdakwa akan menghadirkan saksi ahli sebagai pembanding dari kejaksaan yang mewakili dari pihak kepolisian. Itu bakal ada perbandingannya di situ, teman-teman. Kedua, aduan masyarakat atau dumas yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Proses dalam tahapan ini hanyalah pra pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tindakan pro justisia dengan diterbitkan laporan polisi. Sehingga tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi. Ketiga, karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus melegitimasi kriminalisasi terhadap klien kami,
Melalui proses yang dilakukan Barreskrim Mabes Polri yang akan melakukan uji laboratorium forensik, Oke. ujungnya diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Oke, jadi mereka sudah menduga ke arah sana. Cuman kalau kita lihat secara, aku paham lah mereka adalah orang-orang yang jago dalam bidang hukum, ngerti lah, mereka lebih expert. Cuman ya kita harus sadari ya bahwa di Indonesia itu yang punya kewenangan adalah tahapan sekarang adalah pihak kepolisian ya, karena kan mereka mencoba untuk mencari unsur pidananya gitu. Dan seperti permintaan dari timnya Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka maunya adalah tim lapornya itu ada pembandingnya gitu, bahwa ada tim ahli independen juga yang dilibatkan di situ. Menurut aku itu akan terjadi, tetapi terjadinya nanti setelah mereka menjadi tersangka. Mohon maaf ya, karena kan setahu aku proses hukum di Indonesia adalah pada saat kita sudah ada tersangka, sudah mulai persidangan, nanti nih dari para terdakwa juga akan mengajukan saksi ahli. Dari saksi ahli antara jaksa yang mewakili polisi dan juga saksi ahli dari timnya terdakwa, itu kan nanti akan dipaparkan. Nah, dan hakim nanti akan menilai mana yang lebih masuk akal, apakah saksi ahli dari tim terdakwa atau saksi ahli dari tim kejaksaan yang mewakili adalah kepolisian. Karena dalam persidangan, ya jaksa itu mewakili kepolisian kalau sudah masuk ke persidangan. Dan ini menurut aku prosesnya masih sangat panjang. Aku menghormati kedua belah pihak ya, baik dari timnya Roy Suryo ataupun juga timnya Jokowi, karena aku nggak mau kita teradu domba dengan hal-hal yang justru ngebuat kita kontraproduktif. Aku paham, ada banyak di antara kita yang memang pro dengan atau kontra dengan salah satu pihak, kita hargai itu. Tetapi aku harap kita lebih fokus adalah pada pembahasan poin-poin yang menjadi perdebatannya, bukan kepada orangnya. Bisa aja di video ini banyak data-data yang menyudutkan Jokowi, atau di video berikutnya justru sebaliknya data-data yang menyudutkan tim Roy Suryo. Karena kita fokus pada poin-poinnya, bukan pada orangnya. Nah, di sini dikatakan adalah ijazah, tetapi memang dari timnya Roy Suryo juga mengakui mereka pun belum tahu apakah ijazah yang diteliti itu adalah yang asli atau bukan. Tetapi kalau untuk yang skripsi, mereka yakin itu adalah skripsi asli karena mengambil langsung dari UGM, primary evidence lah ya istilahnya. Tapi kalau untuk ijazah, mereka juga nggak yakin apakah itu benar atau enggak, karena mereka dapatkan juga yang bahan analisanya dari salah satu anggota partai politik di Indonesia yang mengupload dan mengklaim bahwa itu adalah ijazah aslinya Jokowi. Bukan Jokowi yang menguploadnya, dan mereka sadar akan kelemahan tersebut. Ya, kita lihat nanti nih seperti apa kelanjutannya. Ya, serba salah sih. Sekarang sudah masuk dalam tahapan yang ngeri-ngeri sedap. Akankah Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan lain-lain akan tidak menjadi tersangka atau justru malah menjadi tersangka? Ya, aku berharap tidak ada orang yang masuk penjara, aku harap. Aku harap sih bisa damai begitu aja dan masyarakat tidak terjadi perpecahan dan juga adu domba. Karena jujur, masih banyak hal yang jauh lebih penting lah dibandingkan hal ini sebenarnya. Cuman, I don't know, karena sudah menjadi konsumsi publik, ya sudah kita kawal, kita lihat siapakah yang benar di antara kedua belah pihak ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.